mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Ini juga bisa menegaskan bahwa Pak Habib Rizik itu tidak lagi memiliki pengaruh yang besar karena kemarin Baraya misalkan cek ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan di Indonesia, Hari Ahok Nasional setiap bulan Desember. Itu kemarin pas ngadain Hari Ahok Nasional itu jumlah pesertanya kurang dari 1.000 orang. Dari yang dulu katanya berjuta-juta orang, sekarang hanya tinggal 1.000 orang atau kurang dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu dari channel Guru Gembul, yang dimana Guru Gembul ini membahas tentang terkait Bapak Rizik Syihab yang kemarin itu marah-marah, yang menantang-nantang untuk perang. Nah di sini judulnya adalah Akhir Tragis Habib Rizik, Sumpah Melawan Gus Dur Terbukti Nyata. Ya teman-teman ya, jadi dulu Bapak Rizik Syihab itu sewaktu masih ya muda, ketika itu pernah yaitu berseteru dengan Gus Dur ya, Presiden Republik Indonesia. Nah waktu itu Bapak Rizik Syihab itu pernah mubahalah dengan Gus Dur. Jadi siapa yang akan hancur? Nah maka hari ini kita bisa buktikan ya teman-teman ya, isi mubahalah tersebut itu ternyata klan Ba'lawi ini malah dibuat apa teman-teman ya, dibuat candaan, dibuat bahan tertawaan oleh masyarakat. Dulu itu memang sangat dihormati ya teman-teman. Nah seperti apa videonya? Coba mari kita simak video dari Guru Gembul. Beliau yang pertama adalah karena di Indonesia ada kelompok monyet, gerombolan monyet yang suka menghina habaib. Siapa itu? Bahwa selama 3 tahun terakhir ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'lawi. Kemudian yang kedua, gerombolan monyet adalah semua begal nasab yang menolak nasab Ba'lawi. Oh itu, jangan-jangan. Kemudian yang ketiga, gerombolan monyet mempersekusi, mengusir, membantai Ba'lawi, merusak makam Ba'lawi dengan gerakan fasis dan rasis. Saya tidak merasa ada dari habaib yang dibantai, tapi ini ada gerombolan monyet yang ngebantai. Dan kemudian yang keempat, gerombolan monyet itu menantang para habaib dalam keberadaannya dalam sejarah. Jadi dalam sejarah seharusnya tidak ada gitu ya. Kemudian gerombolan monyet itu bikin organisasi yang memecah belah dan menghancurkan habaib. Kemudian gerombolan monyet itu sudah dilaporkan tapi tidak ditanggapi polisi karena polisi di briefing untuk tidak membahas atau tidak menindaklanjuti laporan-laporan dari habaib. Dan kemudian nomor 7, gerombolan monyet itu tidak tersentuh hukum dan mereka bahkan berani menghina orang-orang Ba'lawi. Kemudian yang ke-8, gerombolan monyet-monyet itu menciptakan kegaduhan dan mengadu domba. Dan karena itu, kata Pak Habib Rizik, dengan ini saya menyerukan kepada Robitoh Alawiyah dan Al-Khairat untuk mengambil tindakan hukum pada gerombolan monyet. Ya, gerombolan monyet itu nggak bisa didelik pidanakan gitu, dituntut monyet ya. Di Indonesia sejauh ini yang saya ketahui tidak ya. Tapi kenapa Pak Habib malah menyuruh lembaga-lembaga yang besar termasuk Robitoh Alawiyah untuk melakukan tindakan hukum, saya nggak tahu. Kemudian kepada seluruh habaib di seluruh Indonesia yang duduk di eksekutif, yudikatif dan legislatif. Nah, untuk segera melawan gerombolan monyet itu. Oke, kemudian menyerukan, nah ini harus digarisbawahi, menyerukan kepada Pak Prabowo Subianto untuk segera melakukan operasi pembersihan kepada gerombolan monyet itu. Jangan, monyet di Indonesia itu sebagian dilindungi kok malah dibersihkan, gimana ini ya? Kemudian kepada seluruh laskar Indonesia harus ganyang gerombolan Neo PKI. Oh, gerombolan monyet itu Neo PKI. Saya tidak tahu apakah monyet punya ideologi tertentu, ternyata ada ya di sini ya. Mungkin ada dalilnya. Kemudian yang kelima, ke seluruh umat muslim di seluruh Indonesia bersatulah menjaga NKRI Pancasila dari gerombolan Neo PKI. Nah, kemudian di akhir dari maklumat yang lumayan bombastis itu, Pak Habib Rizik meminta kepada seluruh rakyat, kepada seluruh pengikutnya untuk siap perang. Jadi beliau mengatakan, saya di sini, saya ditunggu, mau diculik, mau dibantai, ayo saya tungguin, umat Islam akan bergerak membela di bawah tekanannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi di luar itu semua, saya justru malah menggarisbawahi hal yang saya katakan di awal, bahwa Pak Habib Rizik nampaknya sudah tidak lagi memiliki kekuatan, tidak memiliki power yang memadai untuk bisa menggerakkan massa. Hal itu terlihat dari apa? Dari pernyataan Pak Habib Rizik sendiri yang pertama mengatakan bahwa ketika beliau menyampaikan laporan kepada polisi ada briefing untuk mengabaikan laporannya. Ini artinya apa? Pak Habib Rizik yang dulu bahkan bisa mengerahkan massa sedemikian besar untuk memilih salah satu calon presiden, sekarang untuk melaporkan saja kepada polisi, beliau tidak lagi memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kelayakan agar laporannya ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua yang menegaskan bahwa Pak Habib Rizik tidak lagi memiliki kekuatan itu terlihat dari kolom komentar. Jadi Pak Habib Rizik itu mengeluarkan sebuah maklumat Ramadan dan kemudian dipublikasikan di sebuah stasiun televisi YouTube yang namanya adalah Islamic Brotherhood Television. Nah, di situ itu yang penontonnya tidak terlalu banyak, tidak seperti dulu-dulunya, dan kalaupun ada
kolom komentarnya justru dipenuhi oleh hujatan dan makian dan justru pembelaan terhadap lawan-lawan dari Pak Habib Rizik. Bukan membela dan mendukung Pak Habib Rizik, padahal itu di kanalnya sendiri, di kanal resminya sendiri, tetapi justru kolom komentar tidak ada yang mendukungnya. Dan yang lebih miris lagi adalah poin nomor 3 yang membuktikan bahwa Pak Habib Rizik sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Di videonya itu, Baraya silahkan cek ya, di Brotherhood Television itu, di menit ke-10, detik ke-45, ketika Pak Habib Rizik berteriak-teriak, sudah ngos-ngosan, sudah keringetan dan sebagainya, di situ jamaahnya disuruh takbir, malah takbirnya tuh loyo gitu. Takbir! Allahu Akbar! Ya, yang loyo-loyo kayak gitu, ada yang jalan-jalan di pinggir gitu ya, ada anak-anak yang menggelayut kepada ayahnya dan sebagainya, tapi semuanya tuh letoy-letoy gitu. Jadi padahal Pak Habib Riziknya itu udah keringetan banget untuk berpidato, bernarasi, berretorika, memprovokasi untuk seperti itu, tapi tetap aja hasilnya itu ternyata letoy-letoy aja gitu, dan sepertinya tidak akan ada gerakan massa yang memadai. Dan perusak Pancasila. Takbir! Saya mau tanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan? Siap laksanakan? Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya? Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Ini juga bisa menegaskan bahwa Pak Habib Rizik itu tidak lagi memiliki pengaruh yang besar, karena kemarin Baraya misalkan cek ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan di Indonesia, Hari Ahok Nasional setiap bulan Desember. Itu kemarin pas ngadain Hari Ahok Nasional itu jumlah pesertanya kurang dari 1.000 orang. Dari yang dulu katanya berjuta-juta orang, sekarang hanya tinggal 1.000 orang atau kurang dari itu. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik juga ngadain haul, kan biasanya kelompok habaib itu kan punya acara haul gitu ya, di setiap kota mereka cari siapa tokoh mereka, kemudian angkat, kemudian makamnya dihias di segala rupa, kemudian kota itu bikin haul, acara ini haul di seluruh Indonesia gitu ya. Ya yang semacam itu, mengunjungi makam gitu, makam dari leluhur mereka, tapi mengajak rakyat Indonesia untuk ikut ke makam mereka. Nah itu kemarin waktu haul di Solo juga yang ikutan sedikit juga, bahkan mereka sampai harus membayar orang untuk bisa pada mengikuti acara-acara itu gitu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa lemahnya Habib Rizik itu nampak dari bahkan Robitoh Alawiyah itu tidak mau mengakui Pak Habib Rizik, mengakui nasabnya, tapi tidak mengakui perbuatannya, bahkan relatif agak malu gitu. Baraya silahkan cek waktu saya datang ke Robitoh Alawiyah, itu dari kelompok Robitoh Alawiyah itu mengatakan bahwa kami itu berlepas tangan dengan peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan Habib Rizik. Kami itu nggak ikutan yang kayak gituan, kami itu hanya pencatat nasab saja. Jadi Pak Habib Rizik kalau misalkan menyuruh kepada Robitoh Alawiyah, itu di Robitoh Alawiyah sendiri sudah tidak diakui ya, bukan tidak diakui nasabnya, tapi sudah tidak diakui lagi peranannya, kan begitu kan. Nah karena itu maka saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Pak Habib Rizik sekarang sudah tidak lagi memiliki kekuatan pengaruh, dan karena itu ya saya menyarankan Pak Habib Rizik untuk rehat saja, untuk beristirahat dengan tenang di kampungnya, dan sudah tidak usah lagi memprovokasi masyarakat, karena sekarang jualan Habib sudah tidak lagi laku. Saya mohon maaf ya Pak Habib ya. Nah sekarang saya menanggapi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib. Ada banyak yang ingin saya tanggapi. Yang pertama itu adalah Pak Habib sudah menjauhi syariat Islam, bahkan sudah menjauhi akidah Islam. Dalam akidah Islam itu dikatakan bahwa kita tuh harus bersatu dalam satu kesatuan, bahwa kita itu tidak boleh bercerai-berai, dan intinya adalah tidak boleh asobiyah. Salah satu yang memecah belah kaum muslimin itu adalah asobiyah. Asobiyah itu apa? Fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap kelompok. Nah Pak Habib Rizik itu jelas fanatik terhadap kelompok. Ketika misalkan Islam dijelek-jelekan menggunakan cuplikan-cuplikan videonya, beliau bungkam. Ketika Indonesia sekarang dirundung oleh berbagai aksi massa, beliau bungkam, beliau diam. Ketika banyak intervensi asing dan sebagainya, beliau bungkam, beliau diam. Tapi bagian ada dari kelompoknya yang diserang, itu marahnya luar biasa sampai mengeluarkan maklumat. Kan kata Nabi itu bukan termasuk golongan umat Islam yang marah karena kelompok, yang suka karena kelompok dan sebagainya. Ini Pak Habib sudah jelas gitu. Dia urusan yang benar-benar, urusan tentang kebaikan, kebenaran, kebajikan beliau bungkam, tapi urusan ketika kelompoknya diserang itu marah-marahnya luar biasa. Ini sudah melanggar akidah dan syariah Islam. Jadi mohon Pak Habib Rizik segera bertobat, saya mohon maaf ya. Tapi ini sudah masuk kategori asobiyah. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik itu adalah pionir dari ulama-ulama toksik di Indonesia. Coba Baraya cek itu maklumat Ramadan bulan puasa. Pak Habib Rizik melontarkan kata-kata gerombolan monyet itu berapa kali, entah saya capek menghitungnya. Banyak sekali. Dalam video 12 menit itu gerombolan monyet itu terus disebut-sebutan. Gerombolan monyet yang dimaksud itu diarahkan kepada manusia. Gerombolan monyet yang dimaksud itu adalah orang yang menentang nasab Balawi, itu disebut sebagai gerombolan monyet. Nah, dan disuruh melakukan pembersihan terhadap gerombolan monyet itu, langsung minta kepada Pak Prabowo Subianto. Ini udah keterlaluan asli, ini sudah sangat keterlaluan Baraya, tapi intinya adalah ini Pak Habib Rizik itu coba taubat, coba sadar diri bahwa sebelum Pak Habib Rizik kita kenal nggak ada ulama yang kata-katanya toksik. Nggak ada. Sejak Pak Habib Rizik mempopulerkan, sekarang banyak sekali ulama-ulama yang ngomong itu toksik luar biasa. Di zaman dulu tuh ada orang yang mengkritik keras pemerintah, ada. Orang yang misalkan berbicara dengan sangat tegas itu ada.
Bahkan Gus Dur itu berhadapan dengan Pak Harto langsung gitu. Tapi kan ngomongnya nggak pernah toksik gitu. Sedangkan Pak Habib Rizik toksik sekali kata-katanya, sehingga apa? Ini kan mempermalukan orang-orang Islam, mempermalukan ulama yang seharusnya santun, baik, tutur katanya lembut, bahkan melakukan kritik pun dengan cara yang sangat bijak. Tapi ini hapus semua sejak saat Pak Habib Rizik mempeloporinya. Kalangan ulama itu banyak yang melakukan kata-kata yang racun, kata-kata yang toksik. Salah satu murid yang paling terkenal, Habib Bahar. Pak Habib Bahar sama Pak Habib Rizik kalau ngomong itu tekanan-tekanan dan suaranya itu mirip sama gitu, karena itu guru dan murid gitu. Itu toksik semua. Ya ampun, kenapa ada ulama yang seperti itu dan kenapa disebutkan sebagai ulama? Tobatlah gitu ya Pak Habib Rizik. Kemudian yang ketiga, Pak Habib Rizik itu selalu bikin framing gitu. Jadi musuh Ba'alawi gerombolan monyet. Gerombolan monyet sama dengan Neo PKI. Sedangkan kelompoknya sendiri, kami umat Islam. Padahal nggak semua umat Islam barisannya, tapi dia tuh selalu menekankan kami umat Islam, kami mencintai NKRI, kami membela bangsa ini. Sedangkan lawannya adalah Neo PKI, lawannya adalah begal nasab dan sebagainya. Ini berbahaya Baraya, karena bagi orang-orang yang awam, yang tidak pernah baca buku, yang tidak kenal dengan literasi, mereka itu kan terjebak pada simbol-simbol kata. Jadi mereka pasti akan langsung mengikuti, oh saya ngikuti Habib Rizik karena Habib Rizik itu adalah umat Islam. Sedangkan di luar itu adalah PKI, itu kan pasti seperti itu, dan itu berbahaya Baraya. Kalau misalkan Pak Habib mau, kan katanya itu gerombolan monyet itu memecah belah bangsa gitu ya. Kalau memang mau untuk mengakurkan, justru jangan dipecah belah dengan kata-kata seperti ini. Kami umat Islam, ini kafir, kami umat Islam, ini gerombolan monyet dan sebagainya. Ya jangan seperti itu. Mendingan ikuti jalan saya Baraya. Bisa nggak Pak Habib ikuti jalan saya? Apa itu? Saya tuh datangin yang dikatakan buzzer, saya datangin yang dikatakan kadrun, saya datangin yang dikatakan pro pemerintah, oposisi, semuanya saya datangin. Ke Ade Armando saya datang, ke Pak Ustadz Felix Yau saya datang, ke Ustadz Basalama saya silaturahim, walaupun belum kena sampai sekarang. Ke Pak Alvin Lim saya datang, ke Pak Deddy Kobuser saya datang, ke Pak Raffi Ahmad saya datang, ke Kasih Solusi saya datang, ke pokoknya mau yang oposisi, mau yang gimana, mau yang Kristen, mau yang Muslim, mau yang Ustadz, mau yang ateis, apa semuanya berteman dengan saya. Bahkan saya ngontak 4 kali Pak Habib Rizik, tapi nggak mau jawab. Kenapa ya seperti itu? Saya datengin itu Pak Habib Bahar sendirian. Saya kemana-mana kalau ke Jakarta tuh naik ojek sendirian, bahkan nggak bawa kameramen sekalipun. Saya datang ke sana, ternyata gerbang pagernya itu Pak Habib Bahar itu ada 3 lapis. Gitu. Iya, ya sudahlah 3 lapis. Lapis pertama katanya Pak Habibnya lagi ada di Madura, padahal ada di sana gitu ya, dan lain sebagainya lah. Saya tuh datang bukan untuk apa, saya tuh ya untuk silaturahmi, untuk menegaskan bahwa kita tuh bisa berbeda, kita tuh bisa berpandangan lain-lain macam-macam, tapi kita tuh bisa bekerja sama dan bisa saling mendukung satu sama lain. Makanya saya tuh ngajak kepada orang-orang nih, saya berkolaborasi dengan siapa Baraya, silahkan cek. Dengan Kang Ferry Irwandi, saya pernah ngobrol. Dengan lawannya Ferry Irwandi yang katanya logika mistika, yang hantu-hantuan apa segala rupa, saya datang ke mereka juga, ngobrol juga, diskusi. Saya ke ulama yang disebut PKI, saya datang ke oposisi yang orang ateis apa segala rupa, saya datang untuk ngobrol. Mau katanya dirujak, mau katanya apa, saya datang. Datang ke Robito Alawiyah, saya datang sendirian. Ya ditemenin. Itu apa? Ya karena saya tuh pengen silaturahmi dan pengen melakukan pembuktian bahwa permusuhan di media sosial itu sebenarnya ya gak ngeri-ngeri amat. Ketika saya datang ya biasa aja gitu. Kan begitu. Saya berteman dengan buzzer pemerintah, ya sampai sekarang, sampai detik ini. Saya berteman dengan oposisi, ya sampai detik ini saya masih seperti itu. Ya kenapa? Kan biasa-biasa aja. Nah, kenapa? Karena saya berusaha untuk mempersatukan umat. Saya ingin mempersatukan orang-orang di Indonesia. Saya ingin menegaskan bahwa diskusi itu, bahkan berbeda pendapat sekalipun, itu tetap bisa diredam dengan silaturahmi. Nah, Pak Habib Rizik gak pernah mau itu. Sedikit-sedikit perang, dengan gubernur perang, dengan ini perang, dengan pleret perang, dengan ini perang, dan sebagainya. Tapi pas giliran mau perang beneran, umroh ke Mekah. Kok bisa gitu sih? Pak Habib Rizik pas, ayo pengadilan. Pas di pengadilan malah 3 tahun umroh. Jangan kayak gitulah Pak Habib. Kalau misalkan mau berani, ya berani aja gitu. Saya juga berani kan datang ke rumah Pak Habib, tapi kan gak pernah dikasih. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya video tentang terkait Bapak Rizik Syihab. Jadi ya lucu sekali ya teman-teman ya Bapak Rizik Syihab ini, yang berbeda pandangan dengan Bapak Rizik Syihab, yang tidak mengakui nasab Ba'alawi kepada Bapak Rizik Syihab, semua dikategorikan Neo PKI, gerombolan monyet dan lain-lain. Padahal ya teman-teman ya, mereka sendiri itu kalau berceramah itu ya kita bisa lihat sendiri ya, Bapak Rizik Syihab dengan Bahar bin Smith itu bagaimana kalau berceramah di depan jamaahnya, di depan muhibihnya, tidak mencerminkan yaitu seorang muslim yang baik ya teman-teman. Jadi yang keluar dari kata-katanya, perkataannya itu perkataan-perkataan yang keras ya, marah-marah, mencaci maki, provokasi dan lain-lain. Jadi kalau saya lihat ya teman-teman ya, pembahasan ini dari Guru Gembul itu memang ditunjukkan untuk Bapak Habib Rizik. Yang dimana Bapak Habib Rizik ini kan kalau berceramah ya seperti itu. Ya pengennya itu menang dewe gitu teman-teman ya. Yang lain semua itu salah. Pemerintah salah,
itu salah, dan dikit-dikit itu membawa kekerasan ya. Ayo perang, asa golo, asa parang, mau pakai apa? Basoka. Tapi ujung-ujungnya teman-teman, ujung-ujungnya malah ditinggal kabur. Nah seperti itu. Jadi kalau saya lihat itu ya omongnya gede gitu teman-teman, tapi tindakannya itu nol gitu ya teman-teman. Coba kita baca komentar ya para netizen ini. Saya rindu keaslian Islam Nusantara, rindu semua hidup rukun seperti dulu. Innalillahi, begitulah akhir dari kisahnya, dari yang mimpi menjadi imam besar umat Islam berakhir menjadi surutnya marwah klan Ba'lawi, semua sektor terbukanya keganjilan gerakan Ba'lawi dan pedih sakitnya Ba'lawi ketika pohon nasabnya diguncang, yaitu diguncang badai angin selama 3 tahun. Tapi tidak ada jawaban memuaskan dalam melawan kritikan tesis nasabnya. Bahkan sampai-sampai merubah statement tes DNA yang tadinya wajib dilakukan bagi siapa saja yang mengaku keturunan Nabi, tiba-tiba diharamkan sendiri dengan dalih manipulatif. Semua gara-gara hasrat si imam besar. Ya, memang benar teman-teman ya, apa yang dikatakan teman kita ini. Ya, dulu itu imam besar ya. Bapak Rizik Syihab itu pernah mengatakan bahwasanya tes DNA. Jadi tes DNA itu dilakukan sebagai bukti bahwasanya itu adalah benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang mengaku ya mengaku Habib gitu ya. Tapi setelah terjadinya nasab ini ya diguncang heboh tentang terkait tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, ini Bapak Rizik Syihab ini sudah tidak berani lagi mengucapkan bahwasanya yang benar-benar zuriat Nabi tes DNA sudah nggak berani. Ya, karena si Hanif Alatos ini mengharamkan ya, menantunya sendiri itu mengharamkan tes DNA. Ya, alasannya itu katanya para ulama mengatakan bahwasanya tes DNA haram gitu teman-teman. Nah, jadi ini kan jawaban yang tidak memuaskan. Nah, maka dari itu banyak juga ya kalangan dari muhibbin Habib itu banyak juga yang sadar karena ya seperti itu ya teman-teman, nasabnya itu ternyata palsu, ternyata diragukan ya dalam kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA mereka tidak bisa membuktikan. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, kita bertemu kembali di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.